Ya, mulai. Jadi, kamu sudah baca toh? Isinya bagian awal ya Pak itu? Isi bagian awal itu. Slide yang nomor 1. Enggak, itu kan ada slide 1 ya. Slide 1 itu kan ada 5 butir toh? Kalau kamu nggak tahu, apalagi yang di belakangnya ya. 5 itu nomor 1, itu pemberitahuan. Apa pemberitahuannya? Bahwa paparan yang berjudul, ingat nggak judulnya? Bukan merupakan pendidikan Pancasilaisme, tapi merupakan pendidikan praktis dalam kurung materialisme kapitalisme. Lebih tepatnya kan judulnya begini, pendidikan Indonesia bukan pendidikan Pancasilais, melainkan pendidikan kafir. Kafir itu kan dalam tanda kutip toh itu, nah, kira-kira gitu loh. Dalam kurung materialis, kapitalis, hedonis. Nah, judul ini, isi substansi ini itu sebetulnya bagian dari sebelumnya, yaitu tentang harapan harusnya pendidikan Indonesia itu dilakukan perubahan. Kan kira-kira gitu. Sudah pernah ada video sebelumnya kan, yaitu transformasi revolusi pendidikan Indonesia, itulah. Nah, ini bagian dari itu. Itu butir 1. Terus butir kedua itu isinya ini. Orang membuat kesimpulan bahwa pendidikan Indonesia itu bukan Pancasilais, itu kan harus ada akalnya toh, harus ada nalarnya toh, harus ada logikanya, harus ada argumentasinya. Ini isi yang pertama. Ikut memahami itu toh? Apa argumentasinya? Kamu sudah memahami belum? Oh, belum. Astagfirullahaladzim. Kamu? Apa alasannya itu? Yaitu sederhananya begitu. Kan mulai dari awal gini. Pendidikan itu apa sih? Kan ada definisinya dulu toh. Pendidikan itu. Itu pun ini kayaknya memang tidak kamu pelan-pelan coba kamu pahami ya. Pendidikan itu di dalam slide itu didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ngikutin enggak itu? Enggak, kamu juga pasti enggak toh? Kamu apalagi ya? Definisi tentang pendidikan itu kan sebetulnya sudah ada, yaitu di undang-undang. Serius kamu ngikuti itu? Maksudnya di situ, Pak. Maksudnya di artikel. Ya, maksudnya saya tahu tapi nggak hafal semuanya gitu loh, Pak. Jadi cuma menarik gitu. Malah kalau di artikel ini tidak disebutkan secara eksplisit. Pendidikan itu apa itu ada di dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi dan ada di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun definisi itu tidak diikuti, tetapi menggunakan definisi sendiri. Ini saya bacakan ini. Pendidikan Indonesia adalah tempat, lingkungan, dan keadaan berinteraksi antar peserta pendidikan. Kalian dengan saya ini kan peserta pendidikan. Itu berinteraksi kayak begini ini namanya pendidikan gitu loh. Nah, interaksinya itu pada ini fokusnya, ada fokusnya. Fokus interaksinya pada akal. Akal itu kemudian dijelaskan lagi, pengingatan,
kemudian dalam kurung zikir. Kalau ini istilah ini diambil dari Al-Quran. Kemudian perenungan, pemikiran, kontemplasi, itu kemudian diambil istilah lagi di Al-Quran yang semuanya itu disebut dengan tafakur. Jadi pendidikan itu seperti ini, kalian berinteraksi dengan dosen, dengan guru, dan seterusnya, antar mahasiswa pun itu juga pendidikan. Kalau fokusnya pada akal, itu yang dibuat berbeda dibanding dengan definisi pendidikan yang ada di undang-undang itu tadi. Dan seterusnya, itulah intinya di situ. Bedanya memang di situ. Pendidikan itu harus didefinisikan dengan jelas. Kalau kalian itu tidak berinteraksi dengan dosen, tidak berinteraksi dengan antar peserta pendidikan, ya itu berarti bukan pendidikan. Nah, selama ini kalau kamu kuliah, memang interaksi dengan dosen ya? Ada yang interaksi, ada yang tidak. Banyak yang mana? Buka. Agak keras. Tak rekam loh ini ya. Enggak lah, ini cuma diskusi-diskusi gitu kan ya, sambil melihat kenyataan. Dan kalau kita melihat kenyataan bukan untuk kemudian membenci siapa, bukan. Tujuannya pasti bukan itulah. Berani melihat diri sendiri lah kira-kira gitu. Kalau pakai bahasa yang rodok keren ya, berani melakukan autokritik. Apa yang kita lakukan itu memang belum optimal, belum maksimal. Sehingga kalian bikin skripsi, bikin apa-apa itu kan kesulitannya menjadi semakin kelihatan, semakin jelas. Dan ketika kamu menghadapi situasi seperti itu, menghadapi situasi yang sulit untuk menyelesaikan skripsi, yang dilakukan apa kemudian? Apa? Alah gayamu itu. Yang kamu lakukan nanti googling, cari skripsi-skripsi. Syukur-syukur skripsi itu kemudian sudah siap untuk dijadikan ujian. Kayaknya terus workshop apa? Workshop itu kan karena workshopan itu. Oke, ini bagian awal itu begitu, definisi pendidikan dulu itu dipahami. Setelah itu baru masuk ke bagian argumentasi, nalar, logika, yang kemudian kesimpulannya pendidikan Indonesia itu pendidikan yang bukan Pancasilais. Bukan Pancasilais itu istilahnya apa? Orang Jepara? Bukan Pancasila, so idealis itu loh. Iya Pak. Apa? Apa? Hampir Pak. Direkam ya? Iya Pak. Ya ini kan cuma ngomong-ngomong gitu aja, kira-kira gitu. Nah sekarang argumentasinya ya, ini serius kalau argumentasinya itu. Argumentasinya kan ini, satu, Pancasila itu yang paling penting kan harusnya ya kalian juga sepakat mestinya. Kalau enggak ya coba nanti kalian pikirkan. Sila yang paling penting itu kan ya memang sila pertama itu, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan nalarnya diambil dari situ itu. Yang kalau dari Tuhan yang Maha Esa, maka kemudian bayangkan apapun alam yang semesta ini kan memang ciptaan Gusti Allah. Ada yang bisa menolak seperti itu? Kan nggak mungkin lah. Siapapun makhluknya, terutama manusia, tidak akan bisa menolak bahwa dia ada, itu karena ada yang dia itu ada karena ada yang apa? Ada yang mengadakan atau menciptakan. Nggak sadar ya bahwa kamu itu ada yang mengadakan. Saya pernah diskusi katanya enggak, itu kamu ada itu karena orang tua ya. Bukan karena Gusti Allah ya, karena orang tua ya. Ya apa? Memang kamu yang membuat itu orang tua? Iya, izinnya gimana kok? Nanggo izin
Jadi perpiye lho. Kok izin barang lho. Jadi misalnya besok nanti kamu menikah, terus jalur izin kata Gusti Allah. Gusti Allah, saya tak minta izin ya. Ngapain? Mau membuat anak itu? Ya enggak lah. Kalau orang tua itu sebetulnya dia kan orang tua pun kan yang menciptakan Gusti Allah. Nah, di dalam setiap orang yang sudah diciptakan Gusti Allah itu sudah dilengkapi segala sesuatunya termasuk kemampuan atau daya tertarik dengan lawan jenisnya. Sebetulnya kamu itu hanya menjalankan yang sudah ada atau diciptakan Gusti Allah. Orang tua itu hanya menjalani seperti itu. Substansinya tetap yang menciptakan ya Gusti Allah. Nah, kira-kira itu. Ini argumentasinya mulai dari situ. Bahwa semuanya itu dari Gusti Allah, dari Gusti Allah, dari Tuhan lah. Nah, kemudian oleh karena itu, Gusti Allah itu kalau kalian mau belajar serius tentang itu kan dalam sejarahnya itu kan Gusti Allah itu mesake dengan manusia. Karena kalau manusia itu tidak diperhatikan, tidak dimesake, dia itu melakukan menjalankan hidupnya itu kemudian menjadi tidak punya arah, tidak punya tujuan yang jelas. Diberi pun sering juga masih tidak jelas. Maka di dalam sejarah itu ada 4 kitab penting itu. Masih ingat 4 kitab itu? Enggak jelas. Padahal di sini ya juga sudah ditulis ya. Kitab Taurat itu lewat Nabi Musa. Kemudian Zabur itu lewat Nabi Daud. Kemudian Injil itu Nabi Isa. Al-Quran itu Nabi Muhammad. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang Taurat dan Zabur, Nabi Zabur tadi siapa? Daud. Nah, Taurat dan Zabur itu kalau Cik, masih ingat nggak? Di dalam yang agamamu yang selama ini kamu pahami itu apa? Ada istilah perjanjian kan? Istilahnya perjanjian lah. Ada 2 jenis perjanjian kan? Coba buka. Kalau yang istilah perjanjian itu, yang kalau Injil itu apa? Kalau kamu? Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang mana? Ya tadi itu Taurat dan Zabur itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru? Oh. Sebentar, saya mau konfirmasi. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sebentar, saya tak konfirmasi. Menurut dia, kamu itu kayaknya kafir ya? Iya ya. Menurut dia loh ya. Iya enggak? Serius? Kenapa kok bisa begitu? Ya enggak itu maksudnya. Malah dukung dewe itu loh. Kamu itu formalnya itu Kristen apa Islam? Ayo betul itu, dia itu mendefinisikan kan sempit seperti itu. Kafir adalah non-muslim. Justru kalau yang ini tidak seperti itu definisi sempit, definisi tidak jelas. Masa mendefinisikan kafir sesederhana itu, bahwa setiap orang yang tidak Islam itu kafir. Menurut dia, kalau menurut saya jadi enggak. Iya apa enggak? Ya. Nah, serius ini. Kamu dikeroyok orang sebanyak gini loh nih. Ya waktu itu mah iya kan, Pak. Ya, ini mendefinisikan kafir itu pasti tidak seperti itu. Definisinya berbeda. Oke, kembali tadi itu. Jadi Gusti Allah itu sudah memberikan pedoman dan itu kalian nggak pernah mau belajar sih ya. Pak, belajar kayak gitu, bikin skripsi aja nggak jelas ya.
Jadi ada Zabur, ada Taurat, itu perjanjian lama. Kemudian yang perjanjian baru apa? Injil. Nah, setelah tiga-tiganya ini ada, ternyata Gusti Allah berkesimpulan, wah ini kayaknya ini perlu ada penyempurnaan. Penyempurnaan kitab-kitab itulah yang kemudian menjadi Al-Quran. Jadi kalau orang mau betul mendalami tentang kitab-kitab itu ya, inti substansinya itu pasti, ingat loh ya, kata-kata ini saya pilih, inti substansinya pasti searah, tidak ada yang bertentangan sama sekali. Saya berani menyimpulkan seperti itu. Nah, sekarang dari kitab itu kemudian fokusnya pada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 49 ayat yang mendiskusikan tentang akal. Manusia itu diberikan akal tapi tidak sadar. Mang, kamu sadar kalau kamu punya akal? Kamu sadar ya? Bentuknya kayak apa akal itu? Bentuknya kayak apa akal itu? Ya kalau bentuk wujud fisiknya kan nggak ada. Oh, bentuk fisiknya nggak ada ya akal itu ya? Kalau yang ada di kepala itu apa itu? Otak, Pak. Itu beda dengan akal itu ya? Beda, Pak. Paling tidak kan kamu sekarang harus mikir, sebetulnya akal itu apa sih? Nah, karena kamu belum pernah memikirkan itu, nah sekarang sudah saatnya lah pikirkan. Memang beda loh ya antara akal dengan otak yang fisik yang ada di dalam kepala kita masing-masing. Kambing punya otak fisik seperti itu, kerbau punya otak fisik seperti itu. Tapi kerbau, kambing tidak punya akal. Harusnya kamu mikir, akal itu berarti apa ya? Nah, kemudian Al-Quran menjelaskannya itu, yang ada 49 itu. Kemudian dari 49 itu, fokusnya yang di sini itu dari surat Al-Imran. ingin takoni ta. Wong ora cetha ngono. Wah, Mbak. Oke, recording kok masih. Sebentar. Yang dia ini. Nah, ini. Share screen. Oke. Share. Oke. Oke, lanjut ke bagian ini. Sekarang kan sudah ke ini tak. Nih. Nah, ini merujuk pada ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu khususnya Ali Imran. Ayat berapa ini? Yang Ali Imran itu? 190, 191. Dari dua ayat ini bisa kok dipahami definisi akal itu. Kira-kira bunyinya gini. Mudah-mudahan saya masih ingat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, kata-kata terakhir ini yang menjelaskan tentang alam, tentang akal. Jadi penciptaan alam semesta itu, pergantian siang dan malam, itu merupakan sumber, merupakan kejadian yang harusnya menstimulasi manusia, khususnya bagian akalnya. Nah, kira-kira intinya di situ itu. Liulil albab, bagi orang-orang yang menfungsikan akalnya. Ini saya tadaburi sendiri, saya terjemahkan sendiri seperti itu ya. Saya persepsikan, saya maknai sendiri seperti itu. Bagi orang-orang yang menfungsikan akalnya. Nah,
Kemudian di ayat berikutnya, kalimat berikutnya itu, bagaimana atau apa sih orang yang menfungsikan akalnya? Itu kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna waha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Nah, itu. Jadi orang yang berakal itu orang yang pertama kali dia memastikan kepada dirinya sendiri semua yang terjadi alam semesta ini ciptaan Gusti Allah. Kemudian proses berikutnya yaitu menfungsikan zikirnya, mengingat oh semuanya ini ciptaan Gusti Allah. Setelah itu diikuti dengan tafakur, mempertanyakan, kenapa ya benda kalau dilempar kok jatuh? Itu contoh tafakur, mestinya itu kamu pertanyakan. Kemudian orang menemukan ada teori gravitasi bumi. Bisa menemukan teori karena orang mempertanyakan tafakur. Ini yang pendidikan kita itu tidak ada. Kalian itu paling banyak itu hanya disuruh mengingat, menghafal, maka jadinya jadi raceto seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Memang enggak? Ya, Pak. Memang untuk teknik sih Pak. Saya selalu menghafal dan mengingat doang. Itu istilahnya dituntut dikoreksi nggak apa. Sudah menjadi kebiasaan lah kalian itu kuliah mulai dari SD, SMP tetap baik. Umumnya ya rata-rata menghafal. Harusnya ada proses yang namanya tafakur, yaitu mempertanyakan mengapa benda itu kalau dilempar kok mesti jatuh. Mengapa kalau orang itu dipukul kok mesti sakit? Nah, kira-kira itu namanya tafakur, mempertanyakan. Kalau orang Jawa zaman dulu banyak yang melakukan itu. Istilahnya mereka itu bertapa. Bertapa itu tafakur, tidak hanya diam. Akalnya itu berfungsi. Sehingga orang itu kemudian kalau istilahnya itu ilmu titen, kemudian tahu. Oh nanti kira-kira kejadiannya apa. Nah itu proses bagian dari tafakur. Setelah ada proses zikir dan tafakur, maka manusia itu kemudian akan mengalami, harusnya idealnya mengalami yang terakhir itu, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan semuanya ini rasa-rasanya pendidikan kita tidak ada. Kalian nanti kalau sudah selesai kuliah paling-paling ya rame-rame syukur-syukuran pakai bunga nggak jelas itu. Bukan kemudian ketertundukan. Padahal orang kalau sudah zikir betul, tafakur betul, maka dia semakin paham, semakin tunduk dia kepada Gusti Allah. Perilakunya pun semakin tunduk, semakin taat. Dan pasti itu bukan orang-orang yang sekarang baru rame-rame tentang korupsi dan lain sebagainya itu. Sehingga di bagian ini kan kemudian berani menyimpulkan pendidikan sekarang itu pasti bukan pendidikan yang Pancasilais. Kalau pendidikan Pancasilais hampir pasti orang tidak mungkin yang namanya korupsi dan lain sebagainya. Berbuat zalim, berbuat kerusakan itu tidak. Kenapa? Karena tadi itu dengan dia melakukan zikir dan tafakur, kemudian dia sadar, paham, ketertundukannya di hadapan Gusti Allah, ketaatannya, bahkan dia akan pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, kira-kira begitu. Sebetulnya sangat sederhana logika yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa pendidikan sekarang itu bukan pendidikan Pancasilais, melainkan pendidikan kafir. Nah, kalau sekarang banyak yang namanya korupsi. Dan di mana-mana kan? Memang di pendidikan tinggi nggak ada ya korupsi ya? Siapa yang korupsi? Mahasiswa apa dosen? Mahasiswa nggak pernah korupsi. Contohnya apa? Nah, korupsi itu. Nah, waktu kok iso korupsi gimana mahasiswa? Ya kan pembelajaran misal 2 jam, tapi mahasiswa paling pembelajaran cuma
nutupnya 1 jam. Loh itu inisiatif mahasiswa apa inisiatif dosen tuh kalau kuliah seperti itu? Mahasiswa ya? Pak selesai bilang gitu ya? Tergantung apa? Ya ada yang urusannya yang Alah podo senenge lah kira-kira begitu. Kan yang penting dapat ijazah toh. Dan ya memang seperti itu ya. Ya wes, kalau diterus-teruskan ya berarti pendidikan kafir misalnya. Ya harus berani sih ya. Makanya jangan alergi istilah kafir sih ya. Kalau saya sendiri ya kafir itu keadaan akal. Akal yang di dalam akal itu tidak ada, bahkan nggak pakai kata ekstrim, tidak ada sedikit pun yang di dalam akal itu tentang Tuhan. Kalau akalmu itu ada di dalamnya itu tentang Tuhan, pasti perilakunya itu hati-hati, tidak sembarangan. Dia bisa membedakan ini baik, ini buruk, dan seterusnya. Pasti seperti itu. Dan sekarang itu kebanyakan terlalu sulit untuk membedakan. Pokoknya tujuan hidupnya adalah, apa tujuan hidupnya sekarang? Umumnya sukses. Apa ukurannya sukses? Ya kaya itu. Emang kamu nggak mau kaya? Kafir toh berarti kamu? Lu kok langsung iya loh? Oh kenyataannya gitu ya? Oh berarti sudah menikmati kalau gitu ya? Kamu juga setuju gitu Mas ya? Iya. Dan nggak usah berubah ya? Sulit. Sulit apa nggak mau? Oh sulit. Maksudnya kenapa? Oh gitu ya? Ya sudah sekalian aja sekalian gitu ya. Pokoknya perlu rebutan ngono ya. Langsung iya iki nek ngene iki. Jadi biar negara ben saya rusak gitu ya. Iya benar. Lah kowe piye? Ya iya. Iya. Hidup pikirannya sudah dan kabeh nek ngene iki mosok ngono ya. Terserah sih. Oh ya melu ngono ya. Iya. Sekarang bisa sih berani ngomong tidak. Nanti akan betul-betul kamu rasakan itu kalau sudah kerja lah. Nah itu akan terasa betul. Kamu itu bekerja itu tujuan utamanya apa? Pasti umumnya sih sukses. Sukses itu ya mesti identik dengan uang, dengan mobil. Apalagi sih kalau enggak itu? Dan itu yang disebut dengan pendidikan kafir. Ya kira-kira intinya hanya itu sih ya. Kemudian terakhir itu yang kan tadi 3 bagian utama toh isinya itu. Yang pertama tentang argumentasi pendidikan yang Pancasilais. Kalau pendidikan Pancasilais itu pendidikan yang menfungsikan 4 itu tadi secara komprehensif. 4 itu apa saja tadi itu? Gusti Allah, kemudian fungsikan zikir, kemudian fungsikan tafakur, kemudian outputnya ketaatan, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza. Ini namanya pendidikan Pancasilais. Dan rasa-rasanya memang harus berani mengatakan fakta itu bahwa sekarang itu tidak ada pendidikan Pancasilais seperti ini. Sehingga yang terjadi ya nanti kamu outputnya akan kelihatan indikasi-indikasi itu kan banyak sekali lah kira-kira itu. Berarti kalau pendidikan Pancasila seperti ini, pendidikan kafir itu kan sederhana. Yang awal dan akhir itu tidak ada. Yang ada berarti apa? Zikir dan tafakur. Dan itu orang barat itu melakukan itu loh. Yang kamu pelajari sekarang artikel-artikel itu pendidikan barat, yaitu dia melakukan zikir dan tafakur, tetapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga kemudian tetap yang namanya outputnya itu ya seperti sekarang teknologi canggih dan seterusnya. Hanya menggunakan 2 saja itu tetap hasilnya sangat bisa dilihat dan kalian mengaguminya, yaitu teknologi itu. Teknologi sekarang itu merupakan output dari melakukan yang namanya zikir dan tafakur. Bedanya hanya di situ saja. Nah, orang Indonesia itu juga melakukan itu juga, zikir dan tafakur.
Bedanya apa orang Indonesia dengan orang Barat? Kalau orang Indonesia tuh cenderung ke zikirnya siapa? Dua-duanya iya, cuman level zikir tafakurnya itu rendah, maunya tidur-tiduran, males-malesan. Nah, orang Barat itu sungguh-sungguh, orang ya harus berani menyimpulkan Barat dan Indonesia itu sama kafirnya dalam konteks pendidikan seperti ini. Cuman kalau orang Barat itu sungguh-sungguh levelnya tinggi, kalau orang Indonesia levelnya rendah. Bentar, ini ada yang senyum-senyum itu, ayo komentar, weh. Apa? Oh, dia tidur. Terus kamu pengen ikut tidur sama dia. Wah, tambah kafir lagi naik untuk ini. Ya, itu kira-kira itu naik kuliah disuruh keluar itu. Bedanya hanya di situ. Kemudian bagian kedua kan tadi sudah. Bagian kedua itu kan sederhana. Pendidikan kafir itu pendidikan yang hanya menfungsikan zikir dan tafakurnya. Kalau pendidikan Pancasilais itu yang komprehensif. Berarti kalau pendidikan kafir itu yang parsial. Sederhana sebetulnya kalau orang paham itu. Baru kemudian bagian ketiga, indikasinya lumayan banyak ini tulisannya ini. Yang pasti pendidikan Indonesia sekarang itu sudah menjadi bisnis. Ada yang berani mengingkari itu? Bukan bisnis ya pendidikan sekarang ini ya? Bisnis. Apa ciri-cirinya kalau bisnis? Karena semuanya terus membayar. Harus membayar. Kalau nggak bisnis nggak bayar itu. Ya, indikasinya salah satunya ada pembayaran. Kalau tidak bisnis itu saya bayangkan begini. Oke, yang namanya kayak kegiatan kayak gini kan perlu. Kalau sekarang kan jelas. Uang dari mahasiswa itu digunakan misalnya untuk bayari dosen. Terus ketika dosen bekerja, antara mahasiswa dengan dosen sama saja. Mestinya 3 SAS itu 2,5 jam, cukup 1 jam. Nah, kira-kira seperti itu. Harusnya ketika sudah membayar itu harus ada kesepakatan dan itu harus konsisten, harus ditaati disiplin. Ya betul-betul 3 SAS ya 2,5 jam itu, kira-kira gitu. Diulangi lagi. Prosedurnya gini, terus mana ini? Share screen. Share screen. Yang mana ini? Betul ini. Oke. Dah. Tadi diskusinya sampai ini ya. Seandainya pendidikan itu bukan pendidikan yang menjadi komoditas bisnis, bukan barang dagangan. Mungkin tetap bayar, mungkin tetap itu ya, terutama di perguruan tinggi ya. Tapi kalau SD SMP kan kayaknya sudah enggak loh. Sudah gratis loh, mestinya kan gratis, memang seperti itu sih ya. Kan itu termasuk tugas negara, mencerdaskan kehidupan rakyatnya itu kan tugas negara. Sehingga mestinya tidak. Cuman kalau mahasiswa, mungkin bebannya negara mungkin terlalu berat mungkin ya. Tapi toh seandainya bayar, harus jelas uang itu digunakan untuk apa. Ya kalau sekarang itu sederhananya begitu. Uang dari mahasiswa itu tidak jelas penggunaannya untuk apa. Bahkan terakhir kan isunya macam-macam kayak gitu kan. Apa itu? Korupsi, macam-macam lah. Itu sudah indikasi yang sangat jelas bahwa pendidikan Indonesia itu pendidikan kafir. Wes tak kira sih wes cukup sih. Saya kira sudah cukup. Ini pas kok sudah 39. Mudah-mudahan rekamannya apapun hasilnya ya wes gak masalah. Biar sekalian. Zoom itu kamu tahu berapa rata-rata selesai satu sesi? 1 jam. Hah? Enggak pernah pakai Zoom Mbak. Kamu kok guyang-guyu kan ya orang ngerti juga tau kan? Lah ya enggak ngerti juga, tapi pernah ngerti. Zoom itu kalau pakai yang kayak gini itu sekali sesi itu 40 menit.
Makanya waktu kuliah zaman online terus menyiksa itu, terus mahasiswanya ya telek, dosennya telek, itu dan pendidikan haram itu ya itu. Tapi seneng tau. Terakhir ini yang menyedihkan dan kalian suka itu. Kan ada surat edaran sekarangnya kuliahnya online bisa 4 kali itu toh. Wes seneng toh? Pendidikan kafir itu bagi saya. Wes itu pendidikan nggak jelas itu. Dan bagi saya dosen rata-rata suka apa sedih kira-kira? Memang zamannya sudah gila kok. Betul, gila sudah. Saya itu merasa kebebani itu. Sekarang saya baru bingung mencari jadwal pengganti, tapi saya tetaplah. Saya bukan ngurung pamer macam-macam, enggak lah. Rasanya demi kenyamanan diri saya ya, saya tetap nanti akan saya ganti itu. Dan susah sih ya. Jadi surat edaran itu bikin saya repot sih. Pendidikan kafir itu memang bikin repot bagi saya sih ya. Bagi kamu padahal. Kayak gue lah. Tetap kuliah penggantinya nanti pasti saya itu. Enggak lah, daripada saya terganggu kalau enggak itu. Paling orang kepikiran, nomor duit semono, enggak, pasti saya ganti. Kue menderita ya gak urusan aku. Menderita ya kayak berarti ya. Terserah sih. Loh kok masih ya sampai 41? Biasanya kudunya stop loh, Wi. Cari wae sih. Termasuk ini mau yang ngeritik rektor kamu tahu tadi? Tak sampai ke Pak Rektor ini nanti. Saya nggak apa-apa sih bagi saya ngeritik. Bagi saya itu mendorong orang berbuat tidak baik kalau saya. Loh, kuliah kok online itu bisa. Dan benar ya, 4 kali ya, boleh ya. Saya betul-betul merasa diri saya aneh kok sama kita. Memang semuanya senang ya? Senang ya? Kuliah online itu ya? Ya Allah, ya Allah. Rusakin negara ini ya. Kuliah online itu apa lagi banyak? Ngapain kuliah online itu? Terus ya sampai 2,5 jam. Biasanya enggak. Direkam loh omonganmu. Jadi ya lagi direkam loh. Boleh gitu. Boleh, terserah sih. Ya, memang faktanya begitu sih ya. Saya berbeda ya, nggak apa-apalah. Dan berbeda bukan berarti kemudian saya membenci siapa-siapa, enggak lah. Saya hanya melihat diri saya sendiri, saya nggak nyaman, gitu sih. Makanya saya tetap nanti saya ganti. Jadi nanti akhirnya saya nyaman, walaupun kenyamanan saya di atas apa terus kayak ketidaknyamanan kalian, gak urusan, terserah sih ya. Ya buat nyaman toh, terserah kalian mau nggak nyaman, terserah sih ya. Nanti akan saya buat itu. Kan yang metodologi misalnya jadwalnya itu Mas. Nah, sudah toh? Sudah jelas toh penggantinya toh? Jelas toh penggantinya toh? Terseksa. Iku nek sing balik-balik berarti kudu undang segera balik ke Semarang berarti. Oh enggak juga kan hanya yang ini juga sih jadi masalah. Kenapa setelah MET itu jadi kuliah harusnya ya? Awalnya iya. Awalnya iya. Setelah MET ini kuliah enggak ini harusnya? Oh berarti setelah MET ini sudah boleh kuliah? Wes langsung aja setelah MET itu kuliah ora? Itu ora saiki? Enggak boleh. Senin itu tanggal berapa? 17 enggak boleh. 17 sih boleh kuliah enggak? Siapa yang mengharuskan online? Lo ikut pilihan toh online itu. Oh 17 wis entuk kuliah toh? Wah tanggal 17 kuliah aku. Ora urusan pokoknya aku teko. Nah, ya pokoknya saya masuk kelas kalau gitu. Ada strategi dari Oh, no. Yang satu saya yang belum dapat, yang satu tolong saya kirimi lah.
Wis lah, makanya kirimi nanti saya yang satu lagi itu. Memang surat itu ya, itu surat cetha, Pak. Ora cetha ning mahasiswa seneng padahal ya bayar dipikir kan. Terus pendidikan rusak serusak-rusaknya bagi saya kayak gitu. Orang tidak dilatih untuk tertib, orang tidak dilatih untuk bertanggung jawab menjalankan tugasnya, tidak diarahkan ke situ. Dan itu memang pendidikan sekarang seperti itu. Semakin saya yakin itu indikasi-indikasi pendidikan kafir itu ya kayak gitu itu. Ya sebetulnya ya kalau saya sederhana sih, oke lah. Pemerintah pusat itu sudah membuat yang namanya cuti bersama. Bos itu diikuti beres. Kamu mau senang-senang, mau hura-hura, cukuplah segitu itu. Kalau resmi itu kan berarti mestinya tanggal 19 sampai 26, diundur sekarang 25. Cukup bagi saya. Setelah itu ya kudunya orang harus melakukan aktivitas kembali menjalankan kerjanya, tugasnya apa ya harusnya seperti itu sih ya. Itu bagian kecil untuk menunjukkan pendidikan Pancasila. Sekarang 1 bulan full dan gaji saya juga full, mbok kira enggak full. Tapi delok barang itu sini sampah. Menerima uang kayak gini bagi saya terganggu itu. Masa nggak ngapa-ngapain dibayar? Masih ada THR lagi. Terus direkam ya udah apa-apa. Biarkan nanti saya kirimkan. Paling nggak saya terganggu sih ya. Ada gangguan lah. Ada rasa nggak enak sih. Nganggur dibayar semuanya banyaknya loh. Makanya saya kemudian tanggal 15 ini ketemulah. Ya paling nggak ada ikhtiar sedikit untuk mengurangi barang-barang yang campur aduk antara haram dan halalnya itu. Lebih banyak haramnya apa halalnya kan? Haram. Haram. Ning gue seneng. Ayo wes to ya, tunggu ketemu tutup. Susah memang. Tapi kalian ya kompak ya, seneng barang haram mana ya? Ya sudahlah nanti saya ganti tapi nggak usah saya paksa itu. Sesuai dengan rencana semula itu. Kan yang metolit sudah jelas lah ya penggantinya ya. Tanggal berapa Mas? Kok nggak protes ya? Ada yang protes? Belum. Oh, belum. Nah, protes silahkan aja. Saya yakin online itu pilihan apa wajib? Pilihan lah, ya wes toh. Ijek lumayan itu pilihan. Nah diwajibke aku miso-miso tenan itu. Mungkin aku miso-miso tenan sih nak diwajibke. Untungnya ijek pilihan di HP lah. Pilihan, oke. Berarti saya milih yang tetap wes kue kingko barbodo muanganmu sakakemu sakarmu. Tapi nanti kembali ke ngeleng tanggung jawabmu kuliah itu beres lah kira-kira gitu. Mau tidak mau ya setelah tanggal 30 ya kembali lah. Paling ora urusan dengan saya. Nah, tebak-tebakan. Nanti banyak dosen yang online atau kuliah seperti saya offline. Kok harus ngerti? Sudah ada pengumuman, pemberitahuan dari dosen yang lain. Ada yang sudah dipasang di online. Berapa orang yang dosen yang memberitahu itu kira-kira? Baru 2. Baru 2 ya? Kalau yang membeli offline baru 1 saya itu ya. Kira-kira kebanyakan online tadi ya. Ya iku nek wong dagang kafir ya sing ngono kuwi ya. Wong online paling klik ngono tok lah. Terus tinggal ngising ya lah. Terus bayarannya tetep. Ning ya kuwi sinten lho masalahe. Akalku kok gak iso nampa kenapa ya? Iki akalku sing rusak apa kowe sing rusak ta janjane iki? Ya wis alhamdulillah paling ora akone. Kok akalmu wis rusak kowe lah. Masa kuliah online cuman klik ya fungsi apa-apa pengetahuan apa sing kamu dapatkan tapi kok ya menikmati gitu loh. Nah ini pulang ke kampung terus kembali kapan? Oh 26 kan kuliahnya online ngapain kembali? Ya kowe kurang kreatif. Kafir ini sing kreatif juga tak ajari. Tak ajari
kafir kreatif ya. Semua dosenmu konfirmasi, Pak, nanti setelah ini kuliahnya online apa offline ya? Sebaiknya sih online, Pak. Oh no, goblokmu iki lho. Kafir ning pekoke ngono kuwi sih. Ngono ki lho, kafir ning sing rada canggih sithik. Pak, sebaiknya kuliahnya online. Jadi kowe ning nggon desamu kuwi wis sak enak-enakmu, sak edan-edanmu. Sisan ben rusak sisan ngono lho. Ya ben ngono cocok sih ketoke. Oh ya, paling saya sih menduga paling rata-rata dosen pasti menggunakan online. Online pun pasti ya klik itu paling banter itu saya menduga 1,5 jam itu paling banter wes. Salah ya dugaanku ya. Saya belum pernah online sama. Dugaan ini kan aku ya menduga-duga. Bukannya juga ada sangat benar. Iya mana? Dugaanmu? Dugaan saya mirip sama. Berapa jam kuliah online itu? Kalau saya, Pak, 45 menit. 45 menit? Malah lu ekstrim gue. 40 menit? Ini 1 jam. Maksimum 1 jam itu? Minimal 1 jam. Minimal maksimum? Minimal 1 jam. Paling banter? Ini ya 1 jam. Memang nggak kuat sih ya. Saya aja nggak kuat lah. Saya pernah mencoba full-fullan itu ya. Sesinya masih ingat di Zoom itu kan 40-an. Ngeklik itu 4 kali. 3 atau 4 ya. Cuma 3 kayaknya. Itu pun stresnya luar biasa. Kan di layar itu harus tampil. Tampil kan ya nggak jelas itu. Sudah pasti saya yang kuliah saya nggak akan pakai itulah. Kamu kalau lihat kan seminar dengan Pak Tri toh? Ngapain? Pak Tri kan orang baik hati toh Pak Tri. Oh, kuliah online ya. Alhamdulillah semoga rezekinya berkah. Ngono terus aku teku ini bingung aku. Jelas iku honor gak cetok ngono kok berkah tekan dicoba. Nek uteke fungsi lo ya. Oh jelas uang itu dosen itu kuliah dibayar, waktunya wis dikorupsi kok dongane berkah itu piye coba? Tahu mbok pikir ngono kuwi. Wes rusak-rusaknya wes. Kira-kira itu. Kalau yang rada susah saya seminar akuntansi iki. Iki belum ketemu. Tapi insya Allah yang ini yang sudah hampir pasti itu seminar akuntansi B ya. Ada nggak yang seminar akuntansi B di sini? Orang ya seminar akuntansi B? Jadwalnya hari apa Mbak? Pengganti. Harinya mau Selasa pagi. Tetaplah bisa. Nanti saya bikin gini sih ya sebetulnya. Kalau bentrok itu saya bisa paham. Tapi kalian boleh hadir di kelas yang lainnya. Misalnya nanti kan hari Jumat. Jumat itu saya setting kira-kira ini. Jumat jam 7 dan Jumat jam 10. Kalau jam 7 nggak bisa ya masuk jam 10. Kalau jam 10 nggak bisa masuk jam 7. Kalau nggak bisa ngikut yang ini, alternatifnya banyak. Orang kalau mau berusaha tetap banyak jalan keluar. Kira-kira begitu. Wes sekarang Pak anggap selesai lah ini ya. Saya diskusi tentang itu apa jenengane yang kalian kerjakan. Coba saya yang coba. Kayak malah mburi malah WA-an nih loh. Hei, kamu baru WA-an dengan siapa? Hah? Untung kamu gak kuliah karo aku, weh. Kamu kuliah seminar akuntansi ya? Hah? Loh, kamu masuk dari mana tuh? Hah? Terus semester berapa sekarang? Semester 6. S1 akuntansi toh? Ya kuliah seminar akuntansi lah. Sini yang nanya kok malah noleh ke belakang. Sini loh. Coba berdiri. Ah, berdiri. Berdiri dulu. Diajak ngobrol berdiri. Berdiri toh. Aman. Nah, berdiri. Agak maju. Berdiri. Agak maju. Aman kok. Tekanannya biasa aja. Kamu mahasiswa S1 akuntansi. Kuliah seminar akuntansi enggak? Oke, kelas apa? Hah? Apa? Kelas apa? Oh, alah. Berarti dia kon ngomong bahasa
Ngomong sini loh. Kok kamu hobimu gini kenapa tuh? Wong yang ngajak ngomong ke sini kok bingung. Dia berarti pintar bahasa Inggris ya. Kalah kamu ya kira-kira ya. Coba kamu pidato bahasa Inggris coba. Ikut kelas gak cocok juga sih. Terus ngapain kamu ke sini sekarang? Terus target yang kamu ingin peroleh apa? Ini loh maksudnya target itu. Setelah kamu ada di kelas ini, kira-kira nanti bisa dari tadi mungkin 3 jam atau 4 jam. Setelah selesai, itu kira-kira yang kamu peroleh apa? Apa misalnya pengetahuan baru itu? Padahal workshop ini orang masalah kafir loh jadi ini. Nah workshop itu khusus penyusunan proposal. Ya misalnya nak iki mau ya kayak iki mau saya ngajak diskusi karo iki lho. Adzikir iki lho, adzikir iki. Nah, dia pelopor adzikir itu dia. Kamu apa bukan ya yang pelopor adzikir itu ya? Oh iya, deng pelopornya Aril. Sekarang sudah nggak ada nilai adzikir lagi sih ya. Video sekarang, video pun nggak ada yang suara dan tak anggap suara. Harapannya ya minimal kayak iki. Oh nanti saya itu mau bikin skripsi itu berarti saya harus menyiapkan ini yang saya lakukan itu. Ngono sih itu konkret. Itu pendidikan Pancasila ngono kuwi jelas outputnya, jelas apa yang akan kamu peroleh. Nah, kira-kira ngono kuwi. Oh, padahal tadi kamu ngomong setelah selesai apa tadi kamu bilang kamu? Loh, dapat pengetahuan baru. Pengetahuan baru sing piye? Enggak jelas itu. Pembimbingmu siapa tahu, Mbak? Oh, sudah diskusi berapa kali? Baru 2 kali ya? 2 kali. Terus output dari diskusi 2 kali itu apa? Disuruh benerin riset gap. Jadi riset gap itu ini kalau orang main bola itu cedera gitu ya terus dibenerin itu tapi ya aku iso bayangin yang ya perlu diperjelas gitu aja sih. Itu pakai artikel acuan utama enggak? Pakai artikel acuan utama ya? Sudah mulai kamu kerjakan itu ya? Terus sampai berapa halaman yang sudah kamu kerjakan itu? Wah, cepat banget ya. Makanya, bab 3 toh? Berarti kan sekitar berapa? 40 halaman lebih toh ya? Iya, saya sabar. Ora usah nganggo tape. Ini kan hanya diskusi-diskusi, mudah-mudahan ada apa sih ya? Masukan informasi semakin mengingatkan mungkin itu sih ya. Sudah sekitar 40 halaman. Ada artikel acuan utamanya. Ingat nggak judul artikel acuan utama itu? Apa? Apa? Between modified audit opinion. Audit apa? Cek ben ngomong sih wae. Kata terakhir aku sing ngerak. Oh, dasar munyuk aja iki. Iso-iso iki lho. Nganggo daktek barang iki lho. Ngopo to kowe iki? Audit apa? Oh, switch SWITCH, switching atau switch gitu tak? Switching. Oh, audit switching terus apa?
Oh, ownership concentration. Oke. Iku artikel sing mbok jadikan acuan utama. Di artikel itu kan berarti ada hipotesanya ya? Ada ya? Ada atau tidak ada? Ada ya? Oh, oke. Saya ingat soalnya ada yang kemarin saya nguji itu mahasiswa bikin penelitian bimbingannya Pak Toto nganggo kualitatif. Kualitatif apa to iki? Janjane padahal kualitatif ngene iki. Jadi dia itu niru penelitiannya Beiro atau siapa itu ya namanya, saya agak namanya, pokoknya ada B-nya itu. Itu ada penelitian yang caranya begini. Dia itu hanya melakukan penelitian dengan cara studi pustaka. Caranya gimana? Ada database yang isinya itu hasil penelitian-penelitian. Terus dari database ini kemudian dicari hasil penelitian tentang topik tertentu. Nah, topik tertentu diketik, kemudian muncullah artikel-artikel itu. Nah, artikel-artikel ini yang kemudian dijadikan bahan penelitian. Wih, iki ono mahasiswa S1 kok nganggo penelitian caranya kayak ngene iki. Wes. Tapi dosennya wes ngomong oke sih ya wes ya. Untungnya nek ujian karena aku ngono sih orang mungkin gak lulus. Mesti lulus sih. Kan kuliah karena aku kan ya mesti lulus tak kowe? Kuliah karena aku? Ya. Meskipun C. sodako, jose lah, maksud orang menghargai dosen lah. Nah, hargailah. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Paling ora Gusti Allah nonton aku ben mesake, wah kayak dosennya tenanan sodako terus. Anak perlu skripsi tak sodako ya wes ya. Ya. Terus bareng ora usah ketemu, tadi skripsi sodako piye? Ada. Kalau mahasiswanya itu sih saya nggak bayangkan sih ya. Untungnya saya yang uji sih ya. Kalau yang uji nggak saya nggak tahu sih. Ada ya. Kamu baru tahu, belum pernah tahu gitu ya. Jadi cara menelitinya gitu, cuman mengumpulkan artikel. Kalau yang dia lakukan pakai itu di UDIP itu kan ada Scopus. Diketiknya itu begini. Apa ya? Driver apa gitu loh. Pendorong, driver itu kan pendorong. Pendorong apa gitu. Terus kemudian muncullah 60 artikel. 60 artikel disaring jadi 20. 20 akhirnya 17. 17 ini yang dijadikan bahan penelitian sehingga jadi skripsi. Tetap ya enggak. Ya pasti yang kalau menurut saya sih mahasiswa itu enggak mampu lah. Kira-kira gitu. Kamu baca 17 artikel bisa masing-masing paham? Nah, nganggo nalar sih enggak mungkin. Makanya kan saya selalu menyarankan ke kalian. Cari artikel acuan utama, cukup satu. Namun rata-rata dosen itu tidak berpikir seperti itu. Sok gaya. Ya toh? Ya nih piye? Sok gayane piye? Ngomong iya kok orang ngerti. Apa? Biasanya dosen itu meminta artikel pasti lebih dari satu. Ya udah apa-apa, ikuti saja. Makanya tadi kamu dengan Pak Moda, ikuti. Kamu tetap nanti jangan hanya satu, tetap ikuti. Tapi yang kamu konsentrasi cukup satu. Nah, kira-kira menurut digawe cara dewe, tapi yang satu ini betul-betul kamu baca, pahami, dan kamu lakukan. Itu jangan pura-pura baca artikel cuman bagian awalnya saja, tidak sampai kedalamannya, kira-kira gitu. Kembali ke Mbak ini, kasihan dia sudah berdiri kok. Dari artikel itu ada berapa hipotesis? Ya? 4 ya? Terus yang di draft skripsimu sekarang hipotesisnya ada berapa? Loh, 4 kok jadi 3? Korupsi ya? Kenapa? Sebentar toh. 4 jadi 3. Ngono toh? Berarti kan kira-kira dengan logika sederhana kan hanya ada satu yang hilang. Yang 3 tetap. Yang hilang apa?
Kenapa kok dihilangkan? Kok istilahnya artikel pertama loh. Artikel utama. Bunyi hipotesanya gimana yang moderasi ini? Bunyinya gimana? Ini loh, cara memahami hipotesis kan gampang toh. Independennya apa? Modified audit opinion. Ini independen. Dependennya apa? Switching tadi itu. Terus variabel moderasinya apa? Terus ini kamu hilangkan. Konsentrasi kepemilikan memoderasi hubungan audit opini ke audit switching. Ngono toh? Kamu hilangkan. Ayo siki balik mikir meneh. Wong iki mau papat jadi telu. Sing mbok ilangke sing ndi? Papat jadi telu toh? Ada yang hilang enggak? Sederhana ya rumahsaku pertanyaannya. 4 jadi 3. Berarti kan ada kira-kira, ini jawabanmu pikir tenanan. Bener enggak? 4 jadi 3 itu ada satu yang kamu hilangkan. Tapi kenapa? Hilangkan kok tapi kenapa? Hilang apa dihilangkan atau enggak? Menurut tegas. Cuman artikelnya mau kamu bawa enggak? Kamu bawa enggak hard copy-nya? Oh, enggak. Kalau kuliah saya biasanya kalau penasaran gini saya coba cek ngomong tentang betul apa janjane karepe ngono. Tapi kalau enggak saya enggak. Ya ini ngandung sih, hanya mengingatkan saja gitu aja. Nah, yang baru iki loh, kok kita akrab banget ya berdua ini. Ya itu kan kananmu, belakangmu yang kamu tadi dibilang ngantuk itu loh. Kanan mungkin juga mburi jenenge deh. Kamu bedakan belakang sama sampingmu nggak bisa toh. Ini kan kananmu lah. Nah, akrab toh kamu. Coba buka dulu ngobrol-ngobrol. Saya kok asing ya melihat kamu ya. Kamu kuliah apa tuh biasanya? Semester 6. Tapi bukan kelas yang metodologinya saya ya. Oh, kamu mesti diajak sampingmu ya. Eh? Nah, justru itu kamu hadir di sini yang ngajak sebelah kananmu. Nah, kananmu itu kan kuliah dengan saya tahu. Eh? Bukannya kamu yang ngajak sih? Mosok? Diguyu ya gue karo sebelahmu kenapa diguyu? Yang ketawa kenapa? Yang ketawa kenapa? Kenapa Mbak kok kamu ketawain? Lah kamu ketawa ngopo? Lucunya ganti. Oh, kamu kok mau ikut ini yang ngajak enggak ada yang ngajak? Terus yang kamu tahu ada acara ini dari mana? Oh, grup angkatan Mbak saya di grup apa lah? Masih ya? Oh iya. Terus kamu mau ikut itu? Iya, iya. Kelas dia itu loh yang kayaknya kompak itu. Malah nolak ya. Oh, gue sing tak ujak ngobrol karo gue ya. Bener toh? Ngerti maksudku ra kompak. Mosok kowe sak kerahmu orang eling nek kompak toh. Terakhir saya tahu dong beda ngomong dewek ben dia ngingat-ingat. Kompaknya yang kamu lakukan dengan sekelas itu loh, apa kira? Lah itu piye tindak lanjutnya itu? Apa? Coba.
Mending mbok urus kowe wae sing cah lanang malah beres. Ngapain? Kalau urusan-urusan kan lebih cocok kan yang mengurus kayak gitu kan laki-laki. Masa mbok urus perempuan? Nah, kelas dia kompak sih kayaknya. Kalau mau kompak gitu, saling mengingatkan, mestinya ya sok ya relatif yang lancar sih ya. Kamu metodologi kelas apa tuh, Mas? Kelasmu apa namanya? Nah, D ya, Delta ya. Dosennya siapa? Oh, Bu Naili. Oh, nah itu cara kuliahnya gimana ini? Ya gitu gimana? Cerita ake. Online apa offline? Offline. Oh. Terus dosennya pakai ID. Nah, pakai ini ya. Terus kamu mesti ditanya, sudah paham mana toh? Terus jawabanmu apa? Oh bisu ya mas, mana ya? Paham? Enggak ya? Serius? Neng mesti ngono toh biasanya dosen tanya, sudah paham mana toh? Terus kamu diem tak gitu? Terus ngapain maju? Kamu sudah bikin makalah berarti? Katanya tadi makalah, aku ngomong makalah bukan makalah. Jurnal. Kamu sekelas dengan dia? Oh, makanya kok kompak ya? Kompak dengan yang kanannya apa yang kirinya apa sebetulnya kamu? Wah, HP ini lengkap ini berarti kanan mau kiri mau ya. Nah, gimana maksudnya gimana? Nah, kalau kamu sudah hadir di sini, coba kalau kamu mau ya, tanya-tanya sama Mas Ilham ya namamu Mas ya. Tanya-tanya ke dia. Nah, kepengen skripsimu lancar loh ya. Tapi nek kue metodologi penelitian kuliah model-model kono iki skripsimu wis ngono-ngono kuwi tok kira-kira. Nah, kepengen lancar model kuwi lho. Ya iki saya tak mencobakan diri maksudnya ngono sih ya. Mestine kelas dia nanti rata-rata penyelesaian skripsinya lebih duluan dibanding kelasmu. Wis dipaksa-paksa kon gawe, saya nggak tahu sih ya, mbok dikerjakan nggak, tetap tergantung kalian sendiri mbok kerja kayak apa ora. Nah, ini itu tadi disuruh cari apa? Artikel apa-apa? Jurnal. Kamu sudah dapat jurnalnya? Bahasa Inggris juga. Apa? Oh, Sinta yang istrinya Rama itu. Yang mana? Oh, Sinta itu kan Ramayana itu. Oh, Sinta itu. Oh, enggak, bukan bahasa Inggris ya? Oh, nah dia tak paksa bahasa Inggris ya. Cuman zaman sekarang kan gampang. Bahasa Inggris itu ngene sih ya. Saya tetap, sorry ya, merendahkan ya merendahkan gak apa-apa sih ya. Faktanya, nek tulisannya wong Indonesia, itu pasti lebih rendah kualitasnya dibanding wong Barat. Itu sih ya. Maka saya pakai argumentasi itu, saya paksa mereka pakai bahasa Inggris. Toh kalau pakai bahasa Inggris sekarang kan gampang sih ya. Ada alat bantunya kan. Nah, itu makanya pakai Google Translate itu. Oke. Masih ingat artikel yang Sinta itu tadi yang judulnya? Mosok judul kurang lebih BPN. No. Judul nganggo kurang lebih, kurangnya piro, lebih piro. Hah? Apa? Oh, ana hipotesane ora? Coba takon Ilham iki. Hipotesamu masih ingat nggak? Coba dibuka aja ya. Dibandingin apa itu? Iki yakin kok terus ke gonanmu iki ya? Cepet tapi nak aku gelem bantu soalnya iki datamu nganggo BUMN ya kuwi. Kan soalnya nganggo kuesioner ta kuwi. Kuesioner ya? Pakai kuesioner enggak? Lah justru kuwi sing rada susah kok kuesioner.
nek datane sing sekunder bisa relatif gampang. Nek kuesioner kan harus ngerti itu. Makanya nek yo cepet, jadi engko nek ditelaah menah ya. Nek nganggo kuesioner misalnya betul-betul kamu menghadapi kesulitan, piye carane dimodifikasi. Man kowe nek kerja karo aku memang kuwi lho carane. Harus disiplin dan tenanan, ya aja ditunda-tunda. Saya kan orangnya modelnya gitu. Nggak mau menunda-nunda, saya segera selesaikan. Ini tanggung jawab selesai lah. Ya sepenting itu kan orang terus berdiri ya enggak. Misalnya ya seminggu sekali, 2 minggu sekali betul-betul dikerjakan. Ya gitu sih, kira-kira gitu. Tapi kayak ini nggak jelas ini. Tulisannya nggak jelas. Sebelahnya ikut juga Bu Naili itu ya. Hmm. Oh, kamu setia mendampingi kayaknya ya? Hah? Enggak ya? Kenapa tuh? Kamu sudah dapat artikelnya juga yang dari Bu Naili itu? Masih ingat judulnya? Judul-judulan ngono wes. Hipotesanya ada? Enggak ada. Lalu nanti kalau mau bikin skripsi gimana? Nah, kebetulan ada lagi yang seperti kalian berdua ini yang di kelas ini. Cuman berdua ya. Saya sarankan coba ngikuti cara-caranya yang kelompoknya Ilham itu. Mereka itu sekarang sedang itu berupaya supaya bareng-bareng mulai ngerjakan. Kalau ada yang semangat gitu saya respect sih ya. Dan kalau memang saya bisa bantu, saya bantulah. Kelas ini kayaknya lebih serius. Ini kan yang kelas yang ikut kan kelas F ya. Kelas E aja nggak ada kak ya. Kelas E nggak ada yang debat. Oh, no ICG ya. Lah kamu ngapain mau ke sini juga? Ngapain kamu ke sini? Pengen ketemu sebelah kirimu toh? Coba kamu belajar dengan teman-temannya Ilham itu loh. Kalau kepengen skripsinya segera selesai sih ya. Kamu kan tahu sendiri, tadi contohnya magang aja ini nggak jelas. Kalau ini sudah nggak jelas, kamu ikut-ikutan nggak jelas, terus kapan kamu selesai kuliah? Nek kamu nggak selesai kuliah, apa gaboyo kalian pikirkan? Kamu UKT kena berapa? 7,5 loh. Saya itu rada heran. KD4 itu rata-rata tinggi seperti itu. Kena tinggi. Terus kamu sudah bayar segitu, gak lulus-lulus. Kan semakin waktumu semakin nggak jelas kan kira-kira kan gitu. Nah kalau kamu sudah niat hadir di sini, kepengen manfaatnya banyak, tidak cukup hari ini, segera kamu ketemu dengan itu loh, kelompok Ilham. Emang nggak pernah kenal ya dengan kelompok itu? Oh gitu ya. Antar kelas itu D4 itu lemahnya di situ. D4 itu kan harus di kotak-kotak kelas gitu ya. Sehingga antar mahasiswa itu kemudian antar kelas kadang-kadang tidak saling kenal juga ya. Nah S1 kan bisa berubah-ubah mereka. Karena waktu kelas kan bisa milih diri ya. Nah, mereka enggak. Ya oke lah. Ini kok tiba-tiba nambah sendiri dihentikan saya lah. Di stop dulu. Ini aja sekarang Merdeka produk aktif. Siapa yang mau bertanya? Nah, enggak dipaksa suruh tanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, berdiri, tanya, silakan, tanya apapun. Kalau perlu tanya tentang ini juga boleh. Dia tanya tentang diri kamu apa tuh? Apa? Ayo, silakan tanya Mbak. Wis kenal aku. Ya wis. Ora usah basa-basi urusan karo aku iki gampang-gampang ngono wae lho. Sing penting tenanan ngono tak wae. Tanya aja langsung. Heeh. Sopo sing ngomong ngono iku? Ya gak, wis ngono wae kesuwen.
Wes nek saya cara sekarang skripsi, wes toh, wes artikel cukup. Kalau dalam artikel itu ada variabel moderatingnya, mesti ada penjelasannya, argumentasinya. Kenapa variabel itu memoderasi? Kue tetap ora paham tak kue? Sing variabel moderasi itu? Ya paham Pak. Apa variabel moderasinya kue? Itu Pak, ambisi sama moderasinya men siji kok sama? Apa siji? Kualitas audit Pak, ya Pak satu. Wong sing duwe karo karo abeke malah kowe. Apa variabel moderasinya apa? Kualitas audit memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan itu independen apa dependen? Dependen. Aku mau sebut sih. Oh iya Pak, berarti saya salah. Kebiyen kowe ngono kuwi. Coba sing pas piye? Kualitas audit. Memoderasi hubungan kinerja perusahaan dengan kinerja itu dependen apa independen? Kinerja Pak. Dependen. Dependen toh? Iya. Lah kok mau sebut sih? Gimana Pak? Kita muter-muter Pak. Kok muter-muter lah? Kowe kan nyebutmu dependen sih toh? Iya, dependen. Nah, hipotesa itu sih disebut sih itu dependennya kok independennya? Independen Pak. Masih mau sebut sih? Dependen. Sing ngumpet si sapa? Saya sendiri Pak. Coba koreksi dhewe. Iya Pak. Coba. Kualitas audit Memoderasi. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi dependen itu dimoderasi. Nah, itu nalar logikanya piye? Kan misalnya independen Pak. Independen. Yang memoderasi itu kan kualitas audit ya. Iya. Logikanya piye? Loh misalnya ngono iki lho, Mbak. Iku ning artikel kan wis ono. Ngapain pusing-pusing kowe? Oh, bab siji, oke katakan bab siji kok kamu pertanyaan arep tanya apa? Memoderasi. Nek bab siji itu isine kan ya introduction kuwi ta ya. Makane wis tok. Kowe gawe penelitian skripsi iki, acuan utamane iku lho diikuti. Di introduction kan ono to penjelasane. Kenapa kamu mau bikin masalah sendiri? Malah malah pusing sendiri, malah nggak jelas. Di bagian introduction itu pasti dijelaskan apa alasan melakukan penelitian, backgroundnya, alasannya, ngono sing nyebut research gap, macam-macam lah, istilah-istilah kuwi. Intinya sama saja, kira-kira gitu. Wes tak iku tanggap kok kowe mikir dhewe meneh. Ana meneh sih, Mbok. Sampai ke saranku hanya itu, kamu betul-betul paham bagian artikel acuan utama siji sik iku lho. Dadi engko pikiranmu ki ora gampang kacau kira-kira gitu sih. Oke, lho iki huruf stop ya. Ya. Oke, saya penasaran? Tentu lho nek penasaran enggak masalah. Apa nih? Nah, aku cari ya ning bagian introduction artikelmu. Ono mesti research gap-nya. Kamu nggak usah nyari kemana-mana. Saya mumet kok malah. Fokus ke artikel acuan utama, bagian introduction, cari yo. Mesti ada. Gue nak wes golek tenanan, ono buktinya. Saya kadang-kadang gitu sih, kadang-kadang tapi ya. Kalau mahasiswa sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berkali-kali dia mencari bagian introduction nggak ketemu-ketemu. Kadang-kadang naluri baik hati saya muncul, ya, tak wacake coba. Lah iki apa iki? Tak ngono iki lho blok iki. Nganggo ngono, nek nganggo digoblok-goblok iki lho jenengane research gap ngono kuwi. Mesti ada, nggak mungkin enggak. Introduction itu mesti ada research gap-nya. Kamu harus butuh waktu menelateni, pasti ada. Dengan sekali lagi dengan mahasiswa yang saya sering interaksi, saya yakin dia sudah berusaha, naluri baik saya baru muncul. Terus tak goblok-goblok itu goblok.
Tak butuh kayak gitu loh sebenarnya research gap itu. Tapi hampir-hampir saya jarang itu. Saya nggak mau apa ya bimbing nyekokin nuntun enggak lah itu enggak saya. Kayak be. Ah, iki kita rada asing iki aku. Nah, iki. Apa yang baju hijau itu? Nah, coba ya buka sih. Nah, coba tanya. Tanya-tanyamu wis. Ora apa-apa, tanya sak takon-takonmu. Nggak perlu pertanyaannya tentang ini. Ya, wes. Tanya sekedar menentukan judul. Waduh, angkat lagi menentukan judul. Dia menentukan judul cara dia. Ya, ini sih Pak, cari dulu topik yang ingin dipelajari, terus kan harus ada artikel acuan utama, nah ikutin aja artikel acuan utamanya. Oh, menunggu carane. Kamu kuliah di S1 atau D4 atau? D4 ya? Nah, itu antara asing enggak ya? Milih asing apa enggak enak ya? Lah, saiki wis ketok aslimu aku enggak asing aku. Ngerti aku. Lah apa kowe melu-melu iki kowe? Aku ya sing sadar. Lora iki. Saya masuk dia gimana? Oh iya, nah iki grup aku di kelas iki sih. Kamu kalau itu sebelahmu tuh. Oh. Ya pun nek mulai semester saiki mulai mikir iku mau. Piye carane kuliahmu gek ndang rampung. Salah satu sing kok jadi pegabat kan skripsi. Anaknya kepengen mulai gambarnya saiki mulai mikirin golek artikel. Oh, mau semester 4 sekarang ya? Ya, kelingan aku gak asik sih. Aku lali jenengmu ya. Sing khas kae lho. Oh iya cerita Sultan ya, benar juga. Ya. Ya wis toh. Ya nggo pengalaman-pengalaman ae kan ketemu kakak kelasmu kan ngerti. Kene gawe skripsi mulai saiki pikiran golek artikel. Oke. Iki wae sing rada sedih. Saiki ketakon apa wae. Lagi jam 10 ya soalnya targetnya jam 2 jam meneh. Apa? Wis takon ora usah buka-buka, wis takon sing ana ning pikiranmu takokno. Nek perlu ngene iki Pak, aku ikan wonge wis ngene takon tentang apa lah ngono. Tentang sego ya ora apa-apa wis. Wis lumayan niku lumayan paling ora. Pak sego sing kita iki apa kudu jerah apa sih? Hei, takon. Cepet. Ini saya bingung soal hipotesis saya. Lho iki kok takon kok malah bidung. Oh iya, mau tanya ini tentang hipotesis. Ayo langsung tanya toh. Bingung mana yang independen sama mana yang dependen. Dampak transparansi lingkungan dan transparansi sosial lebih kuat terhadap perusahaan yang memiliki asimetris informasi. Itu mana yang dependen? Oh, jenengane dampak ngono kan cetha to ya. Sing ngomong dampak sapa mau? Apa? Transparansi lingkungan dan transparansi sosial yang lebih kuat pada perusahaan yang memiliki asimetris informasi yang tinggi. Wis ana tulisannya pada ngono ya, mbok pikirkan wis iso to ya. Ya kok mbedakne ngono angel sih. Artikelnya mbok gawa. Coba delok ya. Hipotesa piro iki? Kedua. Cabang. Pohon tang apa cabang itu? Istilah cabang itu loh. Hipotesa kedua. Oh, yang kamu tadi omongkan hipotesa keberapa? Dua-duanya. Hipotesa yang siji-siji toh. Hipotesa yang 2A apa? Yang kedua sama, cuman Ora ono. Hipotesa sama ngono iki ora ono. Lah wong kowe ya urung paham kok apa hipotesane? Alah. Ngono iki ya ora ngono kok takon ide
independen iki piye? Berarti kayak kudune ya wis paham hipotesanya dulu. Piye. Ada apa, Mas? Ada apa? Ah ya, kok enggak itu. Ngomong aja enggak apa-apa. Santai saja. Hah? Suruh nanya ke sini aja. Nah, ayo tanya silakan. Daripada ini tanya enggak jelas ini. Wong DE hipotesanya udah ngerti. Nah, ini cerdas sih hipotesanya asosiasi. Asosiasi antara transparansi dan dividen payout. Oh. Apa Mbak yang mau ditanyakan? Hah? Oh takon hipotesnya dia, memang dia nggak jelas. Oke, gimana artikelmu? Artikelmu yang dulu itu ganti loh itu. Coba lihat deh. Mbak, terus mulai gila Mbak. Aku bawa kekukur Mbak pakai itu. Hah? Oke. Pengaruh interaksi apa? Interaksi religi dan moral terhadap pendidikan sosial. Ini datanya primer sekunder. 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 Yakin. Iki tulisan ono validity, reliability seorang mungkin. Oh, enak ya ora karo-karo wae. Ya kita nek iki waduh. Yuk. Ya orang kalau mau sungguh-sungguh ya, tapi butuh waktu. Baru lihat kayak gini tok sekesret ngono iki langsung kelihatan sih ya. Iki ana tulisan ini validity, reliability. Ngono kuwi iso menjadi pemberitahuan untuk menyimpulkan datanya itu sekunder atau primer kok. Kamu ngomongnya tadi datanya apa? Sekunder ora mungkin. Iki pasti datanya primer. Sehingga muncul istilah reliability, validity itu. Ya dek udah ngerti ora apa-apa sih nek masalah ngono kuwi ya. Cuman sing lah kok kowe iki datanya orang ngerti. Padahal iki datanya primer. Ngerti apa? Tadi kok sekunder? Oh ngerti jadi ya. Salah sebut ya. Ora usah ngono lah kowe iki, ora usah sok nganu, orang ngerti ora masalah kok. Jenengane wong sinau kan ya ora ngerti. Memang awal-awalnya kan ora ngerti. Kok dadak gayamu ngerti ini datanya primer. Ya kok ngene loh. Pendidikan itu ya harus latihan, bukan latihan ya. Harus tekadnya itu jujur dulu. Jujur itu nggak usah khawatir apa-apa. Nggak usah khawatir salah, nggak perlu dikhawatirkan apa-apa. Ya sudah, apa boleh buat ini yang memang gini masih kurang, kemudian nanti salah apa itu enggak, bukan masalah apa-apa gitu loh. Lah nek iki datane primer, apa yang harus mbok ikuti? Aku takon apa toh? Apa yang saya ikuti? Datanya primer. Terus kamu mau ngikuti? Ngikuti apa berarti? Ikuti artikel. Oh, kamu ngomongin cekel. Ini datanya primer. Kamu mau mbok ikuti? Ngikuti apa? Takon iki lho. Oh iya, ikuti ya pakai data ringan gitu maksudnya. Piye caranya? Ya, Loh, primer tekan sekunder piye to iki? saya Hah? Piye caranya wah iki malahan ana data primer diubah data sekunder ngene piye coba ya? Waduh, wis to. Kamu itu
Kan kita tak saran tinggi nih, kan salah. Tak kon bareng karo iki tuh malah. Nah, ngapain nggak bareng aja deh? Kamu nggak usah khawatir apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha ya. Orang-orang kurang itu nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah sedikit pun. Tapi kalau tidak jujur itu malah masalah berat. Tapi kalau kurang, masih belum paham, biasalah normal. Orang hidup memang begitu. Nah, saya sih konsisten ya. Sebaiknya kamu, saya kemudian apa tuh? Lali aku tadi. Maksudnya belajar sama saya. Nah, perlu ya artikelnya sing padha ora apa-apa. Padahal aku mau nyaranke meneh ya, sempat takon padha karo kowe sapa mau? Kae. Tapi kan dosennya beda. Nah, iki dosennya padha wae ora apa-apa aku. Ora apa-apa wis. Saya dulu pernah kok waktu tahun 2008 satu artikel itu digunakan oleh berapa? 8 mahasiswa. Tapi saya betul-betul pesan, wah maling awas weh. Aku belum tahu materi uang nek dino iki materi ya apa-apa aku. Nanti tak ancam ngono kuwi. Padahal kita perlu dipateni kita ya. Daripada kowe mumet dhewe lho Mas iki. Mumet kowe nek carane ngene iki. Tak saranke ngono sih. Iki kowe urung iso mbedakake iki data primer apa sekunder. Nah iki pasti datanya primer. Kan bayangke nek data primer iki carane memperoleh piye? Carane piye kok susah. Misalnya, kan kita kuliah metodologi toh. Terus ono data primer. Carane memperoleh ngono iku ora iso bayang to. Nah, kan bikin kuesioner. Terus kuesioner itu dikirimkan kepada orang yang mau disuruh ngisi, kan ngono. Terus siapa ini tadi respondennya kan itu. Di artikel tersebut yang itu akuntan profesional industri. Akuntan profesional. Oh. Dan kamu mau ngikuti itu? Ya. Ngerti sopo itu? Akuntan profesional Jakarta itu sopo wongnya? Ngerti kira-kira? Loh, ini berarti mau diikuti? Ya, diikuti. Pakai data primer? Yakin? Terserah sih, kan yang ngelakuin kamu sendiri. Yang jalani kamu, yang penting yo paham, menutuk baik sih. Iki ono istilah iki mesti dasmu mumet iki. Variabel independen diklasifikasikan dalam within subject apa kuwi. Mana Arab ngikuti iki dasmu mumet guys. Iki dugaanku artikel iki eksperimen iki. Ono within subject itu eksperimen. Wes aku iki nganggo ilmu terawangan ya. Ya aku ora menghina lah, melecehkan. Langan. Kowe nek ngikuti dasmu mumet wis ngono ae. Rasah nek aku iki ngomong tegas-tegas. Padahal biasa aku paling males suruh ngomong gitu itu. Memang saya anti sih ya, melarang orang terus jangan ngono ngapain. Yang penting kan mbok lakoni ngono. Tapi nek kowe ngobrol-ngobrol kaya ngene ya, kamu ngikuti iki tak jamin. Artikel iki eksperimen lho iki penelitiannya. Alah wis mending artikel iki ya wis bareng angel-angel daripada kowe mumet, aku luwih mumet nek kowe mumet mbok kira. Aku nek duwe mahasiswa ngobrol terus ora mlaku-mlaku wis piye iki? Aku kudu apa? Ora usah wis tak ajani iki wis. Tenan, enggak usah lah pakai ini. Iki kanggo eksperimen, coba tak golekno nggon bagiane ya. Tender apa nih? Ono tender iku lho. Literatur skala diadopsi der relevansi. Loh, iya benar loh. Untuk menguji dan menvalidasi hipotesis, peneliti ini menggunakan
eksperimen. Cetha Mas ndelok wis juga ketemu. Wis ah. Kowe ora usah nganggo iki. Nganggo iki pumet dasmu kowe. Penelitian eksperimen iki ora gampang. Ya, wis timbang-timbang tak kaya waktu. Piye? Banyak, Pak. Ora usah. Itu Pak, apa korelasi Pak? Siapa no? Wis kamu dhewe. Oh, angel. Kan ini kan udah saya obatin Pak. Ya Allah, loro apa iku? Film kan obati ngapa bodrek? Kok istilahnya diobati iki lho. Tahu tau kurang aja diobati iki. Karena dari itu pengobatan autokorelasi Pak. Ada tulisannya nggak ya? Iya, Pak. Bukunya siapa itu? Lupa Pak, saya bawa. Mbok gawa coba delok ya. Buku itu tak ide-ide sedelok. Istilah pengobatan iki lho. Ya Allah, ya Allah. Iku wis ora usah nganggo mikir macam-macam ya. Ngono ki wis aneh lho. Lho wong iki urusane iku oke lah. Engko ana sing kira-kira gak pas. Ning kan apa ya diobati ngono. Ngantek mate kaya ora ketemu malah. Wis ora usah ketemu ora apa-apa wis karep apa? Autokorelasi kenapa? Kan saya obatin itu udah normal. Saya lihat di YouTube di. Kuwi wae adik kelas kurang ajar iki. Kurang ajar ta iki. Kowe mbok rasa ngono lho. Mas berarti ketua panitia aku guyu iki lho. Coba guyu apa, Mam? Mbok guyu apa? Ada pengobatan terus normal juga. Ini kayak dukun Pak Mirina. Tadi asalnya rada edan. Coba tadi normal. Ya serapa. Oh, data tidak normal kok diobati kan Anda sih. Memang data tidak normal ini kan kira-kira ngene sih bayangke ya. Contohnya gampang ngene iki lho. Kaya mau kuliah itu ya. Kuliah iki kan jenengane 3 SKS itu kan nek dihitung tenanan berapa jam? 3 SKS. Kuliah 3 SKS umumnya iki sing bener iki nek dihitung tenanan pirang jam? 1 jam. Dihitung tenanan. Hah? Piro ping piro kuwi? 150 itu tekan ndi? 150 itu angka itu diperoleh dari mana? Hah? Apa? 60 menit dikali 2 jam itu 120 tambah 30. Kok iso ngono ya cara ngitung ya? Iki ate kelas kurang ajar. Abi itu cara ngitung? SKS 50 menit Pak. 3 SKS berarti 50 kali. Bisa loh we. Jangan lupa. Ajar Pak. Nek dihitung tenanan kan ngono kuwi. Saiki itu hitungan yang benar yang sungguh-sungguh ya di atas kertas. Kenyataannya wong kuliah itu umumnya mahasiswa ya seneng, dosen seneng, kenyataannya rata-rata berapa jam? 1,5. Nek dosenmu iki sing aneh iki kira-kira nek kuliah tenanan iku pirang jam? Full toh? Nah, iki sing dianggap gak normal ngene iki. Ngono kuwi lho, jane ngono kuwi. Ning diobati kok aku dadi normal iki piye carane ngobati? Iki kan data jane. Saya kalau ngajar itu full 2,5 jam. Rata-rata mahasiswa, dosen senenge 1,5 jam. Berarti aku ini gak normal, orang masalah. Aku bangga orang normal itu. Aneh ini bangga. Lah, saiki nek data tidak normal, kok iku terus jadi diobati. Ya ora apa-apa lah, istilahmu ora apa-apa. Ya wis toh, jadi masalah apa? Dan itu memang ada banyak cara gitu. Terus mbak apa apakah yang saya coba pertama ini udah
tidak ada autokorelasi, atau saya kan lihat di YouTube di PP itu dosen pakai Robus buat kebal. Kebal. Iya Pak. Penjelasan gitu Pak. Kebal kayaknya cepat panen Pak. Atau gimana Pak? Harus ngene wae lah. Kowe tambah mumet-mumet ya. Pokoke penting skripmu dadi. Nah, yakin wis ujian sekarang aku ngono ae. Mana masalah autokorelasi. Nek paham tenan ya semono kuwi ya janjane ya. Data itu nek tidak normal ada beberapa kemungkinan sih ya. Iso di istilahnya apa diobati. Nah, istilah umum kayak nganu sih ya, datanya itu di apa sih? Saya istilahnya belum cek persis. Tapi istilahnya data ini nih. Piye caranya data ini jadi normal? Paling gampang ya. Mana mau kan nggak contoh aku ki mau normal ora? Sing tidak iki normal ya ora itu piye ta? Gak normalnya piye? Nah, itu kan gak normal toh. Sudah, saya jangan dijadikan untuk diteliti, itu paling gampang. Nah, itu janjane nganggo nalar-nalar ngono jane gampang. Dan itu ono alatnya sih ya. Jadi kok milih itu jenengannya outlier. Outlier yang paling gampang ya dibuang, kemudian datanya kurang siji, wis ngono tok ora apa-apa. Tapi saya isomu lah, sing penting kowe dadi iku ora usah mbok masalahke nek masalah autokorelasi. Yang penting mbok klik-klikin kok iso. Wah, anakku paling canggih nek ngono kuwi. Dekne ternyata tak takoni sederhana. Kowe nek datamu pengen apik ngono ta. Nganggo Excel iso kok kowe ya. Kayak persamaan sik to, datake lebokke niku dadi apik datane. Itu istilahnya transformasi kuwi. Gampang ternyata kuwi. Tapi ora diobati kuwi, ora lara kok diobati kuwi lho. Untuk istilah teko dita wis diobati kuwi. Istilah pengobatan itu loh. Ya kok istilah pengobatan. Oke, terus apa meneh sing arep sampai ke? Supaya turu kali beresi ya. Nah, ya wis beres to? Berarti tanpa memakai teknis Pak. Wes terserah, pokoknya penting gak dadi. Kan kowe nek gawe skripsi penting iki. Ana hipotesa itu diuji, terus akhirnya didukung apa gak? Wes ning kono wae. Wes tekan kono lho. Ya, ini Pak mau bertanya lagi Pak. Ya, Aku takon mau urung mbok jawab kok tanya. Wes tekan kono urung? belum Pak. Oh, urung. Oke, ya wes. Ini kan bingung persamaannya Pak. Persamaan apa neh? MLK Pak. Apa? MLK. Operator. Kok mbok icang-icang ning dito ilang itu. Apa namanya Pak? Aduh. Apa, Mbak? Boleh apa? Apa? Kowe ngejak kamar mandi iku? Kowe arep ngejak sapa iki ya? Ngejak gelem ngejak kamar mandi. Halah. Tahan sik wes. Lakukan. Ngeterke seneng ketok. Apa ngeterke wong ora cetha. Anu wae kena arep ning kamar mandi, engka langsung nggawa HP wae, bisa nunggu ning kono tak sampe tak kandhani. Ah ning kono kan ada lungguhan enak. Nek perlu selonjor karo wong turu ngono kae lho, enak malah. Mosok pasaran karo apa nah? Lah kenapa? Ini yang bingung persamaannya Pak di jurnalnya saya enggak tahu. Sing bingung berarti siapa? Saya Pak. Oh. Saya belum Pak. Udah. Jujur Pak saya. Ngene nek kowe ora ono jadasne wong goblok ora ono kok. Nek nganggo ilmu mau tafakur ya. Mbok ngene kok, mbok pentelengi terus iki apa ya? Pentelengi aja ngantek kowe gak kuat. Kowe pentelengi terus. Iso. Kowe aja nyerah sik. Kowe nyerah iku gampang nyerah iku masalahnya. Tapi nek gampang nyerah ya susah uripmu. Aja nyerah sik to. Iso wong goblok ya asline gak ono.
Yang ada itu orang membutuhkan waktu lebih banyak. Iya. Iki apa sih? Mbok uklik-uklik ngene iki ngerti-ngerti kok. Gak mungkin gak. Lho ngene iki aku ya tau nglakoni kok. Pernah saya lakoni. Tidak semua hal kemudian engko nek wis tekan seperti saya sih sekarang relatif urusan ini gampang sih. Cepet. Awal-awal padha wae. Tak pun telengi terus itu apa jajane kadang-kadang bisa suwa terus dhek wedi tak bisa-bisa wedi. Ngene lho ngene ngono kuwi. Aku nek urung-urung wis menyerah. Nek ngono kan jajane gampang sih persamaan regresi moderasi ngono kuwi. Kan ana to persamaane. Ada berarti. Lah ya, apa susah ya, Pak? Susahnya di USNS gak ada, Pak. Ya ana ta ya. Mungkin belum. Istilahnya wae sing beda. Lalu kena SPSS itu kan persamaan umum kan Z sama dengan A plus B1 X1 dan seterusnya. Engko nek moderating, engko ana B2 misalnya ya X1 kali X2. Kan main ngono tok kuwi. Kowe menyerah sih sadurunge sih ya. Kowe ketemu aku. Ya ora iso, aku terus bimbing ngono ki ora iso. Piye carane kowe ora menyerah? Ngono kuwi iso aku. Lho jarene karek nganu kan collecting data wis, tabulasi wis. Ya, Pak. Lho pacarmu kan iso SPSS toh? Bisa, Pak, tapi kontrol, Pak. Saya Hah? sudah ada Apa? variabel kontrol, Pak. Biasanya. Pacarmu pada berkontrol. Pakai Umbelku minta metu iki lho. Pacar saya variabel kontrol. Momen aku. Lho nek jenengane persamaan regresi kan umumnya ngono Pak. Nek dhek iso to dhek gawe regresi SPSS to? bisa, Pak. Kudune ya iso lah. Iku. Nah, kan butuh dituntun sih soalnya. Karena tiap ini sama sebenarnya. Coba Dores dulu ya. Penasaran juga aku. Sake gitu. Di orang ada persamaan ya, Pak? Ya kan ada tuh persamaan ya, Pak? Iya, iya. Ya, Pak, single, Pak. Alah, kowe aja ngono senenganmu ngono kuwi ta. Halaman piro? Halaman 162, Pak. 162. Oh lah ya wis ta ya, wis cetha lho ya. Persamaan di IGD. Enak ngene iki kang bersama kan IGD kan berarti Z. Terus iki ana B1, ROA itu mau X1. Apa susah ya? Hah? Kita sing bambil kok berarti. Kok penerangnya bilang kan masa susah. Makanya saya Ketwiki kan wis tak omongi, YouTube kuwi ide-ide. Senenganmu ya ngono kuwi ya. Kayak iki ya wong bingung, kepengin tambah bingung. Carane ngono kuwi kabeh dukur siji kurang tambah dukur liyane. Wis to, kowe ku siji wae fokus ning kono kuwi wae iki ya iki apa to ngono. Kowe nek saya maca liyane, saya mumet wis ta siji iki. Dhisik saiki masalah sing susah ya nanti. Ki wae iki. yang sebelah kanan. Iki. Yes. Iki. Ya itu, Pak. Iki. Ya, yes. Satunya Paham iki? sedikit, Pak. Wah, paham sedikit iki lho. Loh, nek sebelah kanan iki kan wis ana hasile to. Wong wis ana angkane kene. Ora ngerti to kowe? Enggak, Pak. Ya Allah, ya Allah. Aku ngene iki mbok nuntun ngene iki ya ora mungkin to. Males moh aku. Oh, gampang kok. Kowe nek ra iso tak sunati ya. Nggih to. Ini gampang lho tadi. IGD sama dengan beta 1, ROA, beta dar, B3, 3, B4, seterusnya itu rampung. Terus dadi iki, masa ngono ora ngerti sih? Kowe gak kepengin gampang menyerah lah. Iki cetha lho iki gua pange ra karo orang. Karo ngisinge mesti iso kok. Lha kowe maca ngono ora iso sih?
Iso. Kowe iki aja penyerah sik to. Kowe gampang penyerah iku lho. Ora masalah goblok ora. Kowe penyerah sik sadurunge. Iki karo iki ana hubungane karo kaitane. Kowe ora percaya? Iki dhek arep mulih. Engko takon sedelok karo dhek ngerti. Nek aku lah ngapain aku ngene iki kan. Kowe tok dhewe iso. Nerak cati iki kowe ngerti, Cik. Terus delok cati sedelok iki. Cik, delok sedelok, Cik. Bar iki diajari. Liyane ben takon, tugasmu wis beres belum? Tugasmu. Oke, rencana arep ujian kapan? Ayo kapan? Nah sekarang kamu mengerjakannya sampai apa? Mengerjakan skripsimu sampai apa sekarang? Sudah selesai. Lalu sudah ujian lain ngapa? Turnitin wes. Lah berkasnya apa, Pak? Ya belum. Pengkhianat kita ya. Ngerti lah maksudku pengkhianat. Ki urusane iki. Piye biyen janjimu awal karo iki? Kok iso? Kowe sing janji-janji dhewe kok. Kan kowe arep sehidup semati karo deknen. Waktu iku. Nah terus dulu yang bilang kok ya sudah kan sama namanya Safira sudah selesai. Terus itu kan kamu yang barengan. Terus mbok tinggal nyatane lho ya. Hah? Lah apa? Apa ya? Kowe sudah selesai dia urung apa jenenge ra ditinggal. Lah kamu bilang ditinggal tak mau, sekarang nyatanya ditinggal berarti. Kamu pernah ngontak dia? Lah ya kan jenengan ditinggal. Kowe biyen janji dhewe lho. Arep ngancani, dhek urung beres. Waduh. Gara-gara kowe ta. Sekarang ngomong apa? Ya Pak. Apa? Ya nek aku sih ngene ya. Kowe kepengin sesuai karo hipotesis apa ora? Ngono ae sih. Hah? Jadi gitu ya Pak. Jadi gitu piye? Jadi tergantung kita mau sesuai apa. Nah, kira-kira nek tergantung kowe kepengin sesuai apa ora? Sesuai gampang kok. Ya wis iki nganggo ilmu-ilmu rada nyolong-nyolong sithik sih emang. Itu paling gampang. Datae di klik-klik dadi ngono. Anakku canggih nek ngono kuwi. Ya iku mau sing tak omongke. Ternyata nganggo Excel ngono tok iki to. Digawe persamaan. Saya iku koyo mau kan persamaane wis ana to. Datane wis ana, datane dilebokke gluk, kok datane engko ning datane berubah. Datanya berubah, itu kayak jenenge ini namanya transformasi data. Ngono carane istilahnya kuwi, maka hasilnya signifikan kabeh. Terserah kowe sih. Terserah wong itu tanggung jawabmu. Ya yang penting ngomong apa anane. Ini yang saya maksud transformasi itu begini. Ngono wae to. Datanya ini mula-mula begini, tidak normal, ngono to? Tidak normal sehingga hasilnya jelek, kemudian saya lakukan transformasi, datanya menjadi seperti ini. Ngono wae sih. Wah sinau tenanan ya. Mas, kok rada asing saya lihat kamu, Mas. Ora, Den, ora asing, Den. Oke, mahasiswa mana tuh? Oh, S1. Ya, Pongtengis itu ya? Enggak ya? Oh, terus? Sekarang sudah sampai apa skripsimu? Terus? Oh, kamu yang informal juga gitu? Sudah formal ya? Siapa pembimbingmu? Pembimbingmu siapa? Masa? Iya toh? Oh, oke. Terus pekerjaan itu, ya Cik, harus ketemu urung Cik. Ya, kadane kono coba.
Kok adoh men lho, Dik? Kok adoh men lho ya? Coba ben itu. Jadi biasanya dari Iki biasa bego iki kalau iki. oh Oh. dia kan dari biasanya dapat dari mana angkanya Pak? Iki ngerti lah, Dek. Iki kalau iki gimana ngerti lah. Ini kan rumusnya ini sudah ada angkanya. Nah, wis ngono tok wae. Nah angkanya dapat dari mana Kak? Oh, ngono sih Sat. Ya wis apa-apa wis terus nek ngono. Nah, aku sih lho angkane sing mburi kan ya ora ana to, Cik. Nek nggon mburi ora ana. Ki mau jelaske apa nggon belakangnya tadi? Ini yang bagian depannya. Jadi di halaman depannya itu sudah ada tabelnya, Kita bela apa iku jenenge? tabel hasil regresi ya. Kalau ada posisi probabilitas. Kowe nek ngandani ya sapa apa sih? Cuman dek engko saya mumet engko. Wonge gampang menyerah to marai. Kok uripmu gampang menyerah ngono ya? Enak lah urip gampang menyerah. Kok gampang ngono? Wong iku mau dilihat ngono ya ketok. Jangan gampang menyerah sih to kowe. Oke, sekarang kamu sudah ngerjakan sampai apa? Jawab sampai apa kok malah kemarin itu? Gini-gini aja pertanyaannya tak kayak sederhana, wes. Sekarang kamu sudah mulai apa? Gawe draft proposal sudah mulai belum? Oh, belum. Sudah milih artikel acuan utama sudah belum? Sudah. Yakin? Yakin? Ditutup balik. Nah, sudah mulai paham di artikel itu? Sudah, oke. Ada berapa hipotesis? Nah, hipotesis. Hipotesis yang pertama. Berarti ada dua variabel ya. Variabel yang pertama apa? GSG, IS, OISG, environmental, social, governance. Ini independen. Independennya? Oke, terus hipotesa 2? Iya, bunyinya gimana? Apa? CEO power, ya wes kalau sudah gitu kenapa enggak kamu datanya sekunder itu? Kenapa enggak dikerjakan? Kemarin. Tanggal berapa? Kamu terakhir ketemu saya kapan? Saya terakhir ketemu sama. Buku konsultasimu ada udah? Aditis itu ada tulisannya kapan terakhir. Saya diingat-ingat aja, enggak usah dicek dulu. apa bulan ini April. Maret ketemu enggak? Ketemu pertengahan, akhir, awal, pertengahan. Udah lama berarti ya? Weh? Oh, barengan. 309 sebelah ini. Oh, oke. Ya harus segera kerjakan itu ya. Segera kerjakanlah. Neng jangan betul-betul loh ya, jangan kamu copy paste. Copy paste itu tak anggap sama dengan maling teman. Jangan copy paste yang penting itu sih. Apa? Apa? Terus? Sing larang ya sapa? Kok nggon grup kaya pemberitahuan lah. Itu bukan izin. Itu pemberitahuan di grup aja kamu komunikasi kalau ragu-ragu. Tidak apa-apa. Kalau ada mahasiswa kemudian dia semangat mau ngerjakan kok dilarang, itu bagi saya aneh sih. Termasuk aku. Saya kira tak bari kok ora sida-sida kenapa tak bari sik wae lah.
tak barise kok si ono hasil iki. Iki. N